Bismil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang teknik pengumpulan data non-tes. Terlebih dahulu perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Hilman Abdul Aziz, yang kedua Isdayani, yang ketiga saya sendiri yaitu Intan Lestari. Yang pertama materi akan disampaikan oleh saudari Isdayani Fauzia dengan materi pengertian teknik pengumpulan data dan jenis-jenis teknik pengumpulan data. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator Intan Lestari yang telah mempersilahkan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai definisi teknik pengumpulan data non-tes. Nah, non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, teknik penilaian ini umumnya itu untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis teknik pengumpulan data non-tes. Yang pertama itu ada observasi. Apa sih itu observasi? Observasi itu merupakan teknik pengamatan, salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Nah, dilihat dari tujuan observasi itu sendiri, macam-macam observasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan oleh observer pengamat itu sendiri, atau contohnya itu seperti guru yang melihat tingkah laku peserta didiknya. Kemudian yang kedua itu ada observasi sistematis. Observasi sistematis yaitu observasi yang direncanakan terlebih dahulu aspek-aspek yang akan diobservasi sesuai dengan tujuan, waktu, dan alat yang dipakai. Biasanya ini dilakukan di penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu ada observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan atau gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Isda yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu jenis-jenis pengumpulan data non-tes, yaitu angket. Angket atau kuesioner adalah serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket tergantung pada maksud serta tujuan yang ingin dicapai. Maksud dan tujuan tersebut adalah untuk membentuk maaf teman-teman, sebentar. Saya ulangi lagi. Angket atau kuesioner adalah serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket tergantung pada maksud serta tujuan yang ingin dicapai. Maksud dan tujuan tersebut berpengaruh terhadap bentuk pernyataan yang ada dalam angket tersebut. Pada umumnya, di dalam angket itu kita dapati 2 bagian pokok, yaitu bagian yang mengandung data identitas dan bagian yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya. Kelebihan teknik angket yaitu lebih efisien karena dapat mengumpulkan data-data dalam jumlah responden yang besar dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu dapat mengungkap data yang memerlukan perkembangan dan pemikiran dan bukan jawaban spontan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan teknik angket. Tidak dapat menjaring data yang sebenarnya.
Terus yang kedua, tidak dapat diketahui dengan pasti bahwa responden sungguh-sungguh dalam mengisi angket. Jadi banyak yang kalau berbentuk angket itu kadang orang yang responden itu kadang ya asal-asalan gitu ngasih ngasih jawabannya itu nggak serius gitu. Cuman kayak ya udahlah isi aja gitu. Terus yang ketiga itu tidak dapat ditambah keterangan yang dapat diperoleh lewat observasi dan angket diberikan terbatas kepada orang yang melek huruf. Terus jenis-jenis angket itu ada angket langsung, yaitu angket yang diberikan kepada orang yang dimintai pendapat atau jawabannya, atau responden yang ingin diselidiki. Yang kedua yaitu angket tidak langsung, yaitu angket yang disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang keadaan seseorang. Dilihat dari strukturnya, angket dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu angket tak berstruktur, yaitu angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua yaitu angket berstruktur, yaitu angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya yang jelas, singkat, dan konkret. Berdasarkan jenis pertanyaannya, angket dibedakan sebagai berikut, yaitu pertanyaan terbuka, yaitu angket yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada responden. Yang kedua yaitu pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang membuat responden tinggal memilih jawabannya saja. Yang ketiga yaitu kombinasi terbuka dan tertutup, yaitu jika jawabannya sudah ditentukan kemudian disusun pertanyaan terbuka. Terus langkah-langkah penyelenggaraan angket. Yang pertama itu tahap persiapan. Langkah pertama yang dilakukan dalam menyusun angket ialah memerinci atau menjabarkan variabel-variabel yang akan diukur. Yang langkah kedua yaitu menetapkan model jawaban yang ditentukan oleh bentuk jawaban yang dihendaki dari variabel angket tertentu. Itu langkah-langkah menyusun angket yaitu pengantar. Isi dari pengantar ini ialah mengadakan pendekatan terhadap responden. Yang kedua itu petunjuk pengisian. Yang ketiga penyusunan butir pertanyaan. Dan yang terakhir itu penutup. Terus yang ketiga itu teknik wawancara. Wawancara adalah data, yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan baik langsung maupun tidak langsung yang terarah pada tujuan tertentu. Wawancara bersifat langsung apabila data yang dikumpulkan langsung diperoleh dari individu yang bersangkutan. Wawancara yang bersifat tidak langsung apabila wawancara yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh data mengenai orang, misalnya dengan orang tua siswa. Terus macam-macam teknik wawancara, yaitu wawancara perorangan, individual gitu. Terus yang kedua itu wawancara secara berkelompok. Berdasarkan subjek atau responden dan tujuan, wawancara itu ada wawancara administratif, yaitu wawancara yang ditujukan untuk menuntut perubahan tingkah laku individu ke arah kegiatan yang diinginkan. Terus wawancara konseling atau konseling interview, yaitu wawancara yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi atau memecahkan masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara yaitu wawancara. Jadi pengumpulan data dengan teknik bergantung pada peranan pewawancara, yaitu mampu menciptakan hubungan baik dengan responden atau siswa, mampu menyampaikan semua pertanyaan dengan baik dan tepat, terus mampu mencatat semua jawaban lisan responden dengan teliti. Jadi kan kalau wawancara itu kan kayak butuh ya respondennya gitu, kayak narasumbernya, dan ketika kita melakukan wawancara itu ya harus teliti menulis jawaban-jawaban dari responden tersebut. Terus keuntungan teknik wawancara yaitu dengan wawancara maka pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dapat diperjelas oleh pewawancara sehingga responden lebih mengerti akan apa yang dimaksudkan. Bahasa dari pewawancara dapat disesuaikan dengan keadaan responden. Kelemahan teknik wawancara yaitu kurang hemat dan efisien baik dalam soal waktu maupun tenaga, karena wawancara yang membutuhkan waktu lama yaitu
membutuhkan banyak tenaga. Jadi kekurangannya yaitu menguras waktu ya, banyak tenaganya juga gitu. Terus yang kedua itu membutuhkan keahlian yang memerlukan pendidikan khusus yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi wawancara itu nggak mudah. Jadi public speaking-nya juga dia harus bagus, dari cara berbicara juga dia harus bagus gitu. Terus yang ketiga yaitu apabila telah terjadi prasangka, maka hal itu akan mempengaruhi hasil wawancara sehingga hasilnya menjadi tidak objektif. Jadi ketika mewawancara itu ya harus hati-hati, harus dengan ilmunya gitu. Kalau bukan apa ya, bukan bidangnya itu maka susah gitu. Makanya hasilnya ini kadang tidak objektif gitu. Baik, mungkin itu ya yang materi yang kedua. Yang selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hilman Abdul Aziz. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya akan menjelaskan sosiometri. Apa sih sosiometri itu? Sebuah cara mengukur derajat hubungan antar orang atau manusia yang digunakan untuk penilaian perilaku dalam kelompok grup tertentu. Sosiometri mengukur kualitas hubungan sosial seorang individu dengan individu lain. Kegunaannya yaitu memperbaiki hubungan insani, terus yang kedua menentukan kelompok kerja tertentu, yang ketiga itu meneliti kemampuan memimpin seseorang dalam kelompok pada suatu kegiatan tertentu. Yang keempat itu mengatur tempat duduk dalam kelas. Yang kelima itu mengetahui kekompakan dan perpecahan kelompok. Demikian yang saya sampaikan tentang sosiometri itu. Saya kembalikan lagi ke Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilman yang telah memaparkan materinya. Baik, di sini materi sudah dipaparkan semua ya. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang kita bahas. Itu kesimpulannya yaitu teknik non-tes merupakan salah satu teknik dalam mengenali dan memahami peserta didik. Teknik non-tes yaitu berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa pada umumnya yang bersifat kualitatif dan tidak dapat digali melalui teknik tes. Terdapat 4 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data non-tes ini, yaitu yang pertama observasi, angket, wawancara, dan sosiometri. Keempat metode tersebut yaitu memiliki ciri khas, cara, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan kondisi pewawancara, respon, dan tujuan dan jenis data yang ingin diperoleh. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kurangnya, ada kesalahannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.